Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Sunan Haruman atau Syekh Jafar Siddiq Cibiuk. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Jafar Siddiq, yang lebih dikenal sebagai Mbah Wali Cibiuk atau Sunan Haruman, merupakan salah satu tokoh ulama besar penyebar Islam di Kabupaten Garut, khususnya wilayah Cibiuk dan sekitarnya. Beliau hidup sezaman dan dikenal bersahabat akrab dengan ulama besar dari Tasikmalaya, yakni Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam dakwahnya, Syekh Jafar Siddiq tidak hanya fokus pada ajaran agama Islam, tetapi juga turut mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kiprah beliau sangat terasa hingga kini, dan makamnya menjadi salah satu pusat ziarah terpenting di wilayah Garut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa makam Syekh Jafar Siddiq terletak di kaki Gunung Haruman, tepatnya di Desa Ciparen, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasi ini berada sekitar 21 km dari pusat kota Garut dan dapat dijangkau dari arah Bandung maupun Tasikmalaya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kompleks makam ini memiliki luas sekitar 5 hektare, dengan 4 kelompok makam utama. 1. Kompleks Timur atau makam Eyang Abdul Jabar. Termasuk juga makam Mbah Masud R. Dipakusuma, cucu mantu Syekh Abdul Jabar, serta istrinya Nyi Mas Syubatul Alam. Syekh Abdul Jabar dikenal sebagai ulama perantau yang pernah bermukim di Palembang, sehingga dijuluki juga Mbah Lembang atau Prabu Mulih. Kadang, julukan Sunan Haruman juga disematkan kepada beliau. 2. Kompleks Tengah atau makam Syekh Jafar Siddiq. Dikelilingi makam para istri beliau, yaitu Nyai Mas Ajeng Kalibah, Nyai Mas Ajeng Sawiyah, Nyai Mas Ajeng Arjawulan, serta anak-anak dan keturunannya. Eyang Badrudin, putra dari Nyai Mas Arjawulan. Eyang Mubarok. Eyang Zakaria. 3. Kompleks Barat atau makam Nyai Mas Ayu Siti Fatimah. Putri Syekh Jafar Siddiq yang juga mewariskan tradisi kuliner sambal khas Cibiuk. Di kompleks ini terdapat pula makam Eyang Abdul Bari dan Nyi Mas Aini. 4. Kompleks paling ujung atau makam Mbah Muhammad Ashim. Cucu mantu dari Nyi Mas Ayu Siti Fatimah, bersama makam keturunannya seperti Mbah Muhammad Mel dan Mbah Muhammad Arif. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu warisan budaya yang masih hidup dari masa Syekh Jafar Siddiq adalah sambal Cibiuk, yang pertama kali dikembangkan oleh putri beliau, Nyi Mas Ayu Siti Fatimah. Sambal ini berbahan dasar cabai hijau, tomat hijau, daun kemangi, dan kencur, serta tidak melalui proses penggorengan. Cita rasa segar sambal ini telah menjadikannya kuliner khas yang terkenal, bahkan menjadi menu unggulan di berbagai rumah makan di Bandung, Jakarta, dan kota besar lainnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Jafar Siddiq juga meninggalkan masjid bersejarah yang dikenal sebagai Masjid Mbah Wali, terletak di Kampung Pasantren Tengah, Desa Cibiuk Kidul. Masjid ini dibangun dengan ciri khas arsitektur tradisional para wali di Jawa. Beratap tumpang atau kerucut, tiang-tiang kayu tanpa paku, serta atap dari ijuk yang dihiasi benda berukir di puncaknya, yang disebut masyarakat setempat sebagai pataka. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebelum berziarah ke makam Sunan Haruman, para peziarah biasanya singgah dahulu di Masjid Mbah Ali.
Selain berziarah dan berdoa, para pengunjung dapat menikmati kuliner sambal Cibiuk di banyak warung sepanjang Jalan Raya Cibiuk. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Gunung Haruman juga menjadi lokasi olahraga para layang atau paragliding, yang menarik wisatawan dan atlet dari berbagai daerah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa konon, banyak peziarah yang mengaku mencium aroma harum tak biasa saat mendekati kompleks makam Syekh Jafar Shidqiq, khususnya saat malam atau waktu-waktu sepi. Aroma ini tidak berasal dari bunga, dupa, atau minyak wangi buatan manusia. Sebagian menyebutnya sebagai tanda kehadiran ruh wali yang sedang menyambut para peziarah dengan kasih sayang spiritual. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa putri Syekh Jafar Shidqiq, Nyai Mas Ayu Siti Fatimah, dikisahkan mendapat ilham melalui mimpi tentang bumbu-bumbu alami yang diramu menjadi sambal. Resep itu konon diberikan oleh ayahnya dalam mimpi setelah ia wafat. Sambal tersebut dipercaya memiliki berkah tersendiri bagi yang membuat dan memakannya, terutama dengan niat syukur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Masjid Mbah Wali atau warisan Syekh Jafar Shidqiq pernah mengalami beberapa guncangan gempa bumi di wilayah Garut. Anehnya, bagian bangunan aslinya tetap kokoh berdiri, khususnya kerangka kayu dan pataka di puncak atapnya. Padahal, struktur bangunan lain di sekitarnya mengalami kerusakan. Warga menyebutnya sebagai karomah sang wali dan bukti keberkahan rumah ibadah itu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Gunung Haruman, tempat makam Sunan Haruman atau sebutan bagi Syekh Jafar Shidqiq maupun Syekh Abdul Jabar, dikenal memiliki energi spiritual kuat. Beberapa kali dikabarkan ada upaya membangun fasilitas besar atau proyek komersial di sekitar kaki gunung, tetapi selalu gagal. Alat berat mogok, pekerja sakit mendadak, bahkan cuaca ekstrim mendadak muncul. Masyarakat percaya gunung tersebut dijaga oleh para wali yang menolak dijadikan tempat komersial. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada cerita dari beberapa peziarah yang mengaku saat mereka datang ke makam dalam kondisi musim kemarau panjang, tiba-tiba hujan turun hanya di sekitar area pemakaman. Hujan tersebut bersifat sejuk dan ringan, hanya membasahi makam, lalu berhenti begitu ziarah selesai. Ini dianggap sebagai tanda ridha dan rahmat dari sang wali. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada suatu masa dahulu, masyarakat setempat menceritakan kisah seorang pencuri yang mencoba membakar bagian masjid Mbah Wali karena dendam. Namun, api menyala tapi tidak membakar apapun. Kain dan kayu tetap utuh. Pencuri tersebut akhirnya jatuh sakit, dan setelah bertobat serta minta maaf di makam Syekh Jafar Shidqiq, ia sembuh seketika. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pandangan negatif tentang Syekh Jafar Shidqiq atau Sunan Haruman. Walaupun Syekh Jafar Shidqiq juga dikenal sebagai Sunan Haruman atau Mbah Wali Cibiuk sangat dihormati sebagai tokoh penyebar Islam di wilayah Garut dan sekitarnya, tidak semua orang memandangnya secara positif. Sebagaimana tokoh-tokoh sejarah lainnya, terdapat pula sejumlah pandangan kritis atau negatif yang pernah muncul, terutama dari sudut pandang kelompok tertentu atau karena ketidaksesuaian budaya, keyakinan, maupun politik lokal saat itu. Berikut beberapa kemungkinan pandangan negatif yang pernah atau bisa saja muncul. 1. Kritik terhadap pengkultusan. Beberapa kalangan Islam modernis atau Puritan seperti kelompok Wahabi atau Salafi cenderung mengkritik ziarah kubur dan penghormatan berlebihan terhadap wali sebagai bentuk pengkultusan atau bahkan mengarah pada syirik atau kemusyrikan. Tradisi ziarah ke makam Syekh Jafar Shidqiq, pembacaan doa, tabaruk mengambil berkah, dan keyakinan terhadap karomahnya dianggap oleh kelompok ini tidak sesuai dengan ajaran tauhid murni. 2. Kurangnya bukti historis tertulis. Sebagian sejarawan atau akademisi menilai bahwa data historis tertulis tentang Syekh Jafar Shidqiq masih minim atau sulit diverifikasi secara ilmiah. Hal ini memunculkan keraguan dari kalangan akademik tentang detail biografi dan kiprahnya, yang sebagian besar bersumber dari tradisi lisan, cerita turun-temurun, dan kepercayaan lokal. 3.
Potensi komersialisasi ziarah. Dalam beberapa kasus, tradisi ziarah seperti ke makam Sunan Haruman bisa dijadikan objek komersial, misalnya dengan menjual jasa pemandu spiritual, penjualan makanan khas, atau souvenir yang berlebihan. Ini bisa menimbulkan kesan bahwa nilai spiritual dan dakwah beliau mulai bergeser menjadi aktivitas ekonomi semata. 4. Dinamika keturunan dan perebutan legitimasi. Di beberapa tempat, keturunan tokoh suci atau wali sering menjadi pusat kekuasaan sosial dan keagamaan. Hal ini kadang menimbulkan kecemburuan sosial, konflik antar keluarga, atau klaim sepihak atas darah wali untuk mendapat kehormatan atau hak waris simbolik. 5. Penolakan terhadap tradisi lokal oleh kaum urban. Beberapa kalangan muda atau masyarakat urban yang lebih rasionalis dan berorientasi modern kadang memandang tradisi-tradisi lokal yang berkembang di sekitar figur Syekh Jafar Shidqiq sebagai sesuatu yang kolot, tidak relevan, atau menghambat kemajuan zaman. Penutup. Pandangan negatif ini tidak selalu benar dan tidak mewakili mayoritas pandangan masyarakat, tetapi tetap penting dicatat sebagai bagian dari dinamika sejarah, sosial, dan keagamaan yang mengelilingi sosok besar seperti Syekh Jafar Shidqiq. Justru, dengan adanya kritik, kita bisa lebih bijak dalam melihat sosoknya secara utuh. Baik dari sisi keteladanan maupun dalam merespons warisan tradisi secara proporsional. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa untuk mencapai makam Syekh Jafar Shidqiq, Sunan Haruman, di Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dari bandara terdekat, berikut adalah rute perjalanan yang dapat Anda tempuh. A. Bandara terdekat, Bandara Internasional Kertajati, KJT. Sejak tanggal 29 Oktober tahun 2023, seluruh penerbangan komersial dari Bandara Hussein Sastranegara di Bandung telah dipindahkan ke Bandara Internasional Kertajati (KJT) di Majalengka, Jawa Barat. B. Rute perjalanan dari Bandara Kertajati ke Cibiuk, Garut. 1. Menggunakan kendaraan pribadi atau sewa. Jarak, sekitar 130 km. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 3-4 jam. Rute 1. Dari Bandara Kertajati, ambil tol Cisumdawu, Cileunyi Sumedang Dawuan, menuju Cileunyi. 2. Lanjutkan ke arah Nagreg melalui Jalan Nasional 3. 3. Dari Nagreg, ikuti jalan menuju Limbangan, kemudian ke Cibiuk. 2. Menggunakan transportasi umum. Bus Damri, tersedia layanan bus Damri dari Bandara Kertajati ke Bandung. Dari Bandung ke Garut, naik bus atau travel dari Terminal Lewi Panjang atau Terminal Cicahem menuju Terminal Guntur di Garut. Dari Garut ke Cibiuk, lanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum lokal atau ojek menuju Kecamatan Cibiuk. C. Lokasi makam Syekh Jafar Shidqiq. Alamat, Desa Ciparen, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jarak dari kota Garut, sekitar 21 km. D. Tips perjalanan. 1. Kondisi jalan. Beberapa ruas jalan menuju Cibiuk memiliki medan yang berkelok dan menanjak. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima. 2. Cuaca. Periksa perakiraan cuaca sebelum berangkat, terutama saat musim hujan. 3. Penginapan. Tersedia beberapa penginapan di sekitar Garut jika Anda berencana menginap. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar.
Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.